Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi bersyukur itu adalah menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan sanjungan-sanjungan yang paling baik. Salah satu ulama bernama As-Sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri menyebutkan bahwa syukur ni karak dua. Sak pertama asyukru bil lisan, sak kedua asyukru bil arkan. Lamun bahasa tiang pelungguh, syukur bil lisan adalah syukur isi ucapan. Sedangkan bil arkan maksud nikah adalah syukur isi perbuatan. Kemudian Syekh ini membagi syukur bil lisan yang 4. Sak pertama hamdu qadimin li qadimin. Pujian atau sanjungan dari zat yang maha terdahulu ke zat yang maha terdahulu. Tapi kena Allah sanjung diri. Allah sanjung diri. Dalil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah itu adalah sebaik-baik maula. Tapi kena maula pelindung. Wa ni'mal nasir, dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Nyingkat susah, Allah itu tolong dulu, berbentang, betul. Sembahyang hajat, betul untuk Allah Ta'ala. Baru ke ikhtiar. Ini saat pertama nih. Kemudian saat kedua, hamdu hadithin liqadimi. Pujian dari zat yang baru kepada zat yang terdahulu. Zat baru ni kena panjang, bisa selapu. Ya, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembeen. Saya ingat kalau nikmat lah kembeen begitu ni. Nanti nonek klemak doang, lelai, memang bergigi. Sampai bergigi sampai berisi. Wah, doi wasilah. Nikmat Allah. Jadi wajib seorang panjang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sak ketelun hamdu hadithin li hadithin. Pujian sesama panjang, zat yang baru kepada zat yang baru, bersama manusia. Lu kan sering ajem gitu. Oh, batu nak sikit itu kan. Seolah mobil sukses, alhamdulillah. Gagah Ustaz ya. Ustaz yang gagah Ustaz ini. Itu namanya hamdu hadithin. Biasa manusia saling ajung. Senina ajung semama. Timak luik dengan mama gagah kakak. Berihin doang sih kalau. Demikian juga istri suami ajung ke senina. Aro timak bilang manis tadi laku iya teman merekku. Kecap. Si wayun lah menung. Oke, si wayun. Jadi mu'anasah haramikeun. Mu'anasatul iyal namanya itu. Pesenang keluarga, pesenang sebinian, pesenang selakian. Timaana sesuai keadaan lah. Berbeda tentang senang. Oke? Berbeda tersebut keadaan yang faktanya itu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hamdu qadimin li hadithin. Pujian dari zat yang maha terdahulu ke zat yang baru. Atau kena Allah puji hamba. Ini istimewa nih. Lamun hamba puji Allah wajib malah ya kembeen dengan Allah ciptaan itu Allah yang ciptakan langit tekan langit no tapi nanti berapa wajib bahkan wajar lah karena Allah maha kuasa lagu sa istimewa Allah puji hamba ya sa istimewa dalam Al-Quran disebutkan innahu kana 'abdan syakura.
guru yang dimaksudkan di sana adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bahwa inna Nuhan alaihi salam kana 'abdan syakura. Bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Setiap tebing nikmat Allah Ta'ala bersyukur, terus bersyukur. Dia pun tebing gelar Allah Ta'ala abdan syakura. Dia istimewa ni. Pada makin nanti ni adik-adik niki ajung ustaz tercekat ngaji wajar kembeen sengaan sekedik murid lebih pintar dari ustaz. Kalau menurut kebiasaan adalah ustaz lebih pintar dari murid. Lagu lamun nani Pak Ustaz ajung murid bisa istimewa. Pada barak al-maqullah Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, penyusun hizib Nahdlatul Wathon. Beliau itu disanjung oleh gurunya di Madrasah As-Saulatiyah, Sayyid Amin Qutbi. Apa bahasa? Qala Sayyid Amin Qutbi, ya Zainuddin, anta imamuna di dunia wal akhirah. Wahai Syekh Zainuddin, engkaulah imamku, panutanku di dunia dan di akhirat. Padahal murid. Nah, ini istimewa ini. Ujian dari atas ke bawah itulah yang istimewa. Pada Al-Qur'an tak kena innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Beda lamun orang sabar bersama Allah. Lebih bagusan Allah bersama orang sabar. Nah, ini kan itu 4 pembagian syukur bil lisan. Kemudian yang kedua, syukur asyukru bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Berhenti tak buktian syukur sak ucapan di lisan ini kita buktikan dengan perbuatan. Permintaan gawe perintah Allah, tinggalan larangan. Perintah Allah dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikan salat, gawe sembahyang, ini bolong-bolong, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetap gawe. Sampai sampai tinggalan. Karena itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Ndek sembahyang wajib doang ndek, gawe sunat nenda. Gawe rawatib ten. Zuhur, berduir, qobliyah kaca, ba'diyah. Asar, berduir, qobliyah doang, ba'diyah diarah. Maghrib, qobliyah ba'diyah, lagu ba'diyah sak muakkad. Kemudian isya, qobliyah ba'diyah, ba'diyahnya yang muakkad. Subuh, qobliyah sak muakkad. Apa ba'diyah dinar. Nah, gawe sembahyang fardu dan juga sembahyang sunnah. Kembali sehingga lemak jelo kiamat ibadah hamba di dunia pertama tercek sembahyang. Dari ibadah segala dari dunia ini pertama tercek si Allah Taala adalah sholat. Bagus hendak sholat. Misalnya bolong nani, zuhur bolong. Apa malaikat Allah jom malaikat, wahai malaikatku lihat sholat sunatnya, mungkin dia suka sholat sunat. Dia sing tambal sembahyang fardu sak bolong. Lagu lamun diarak aja membolong, nah alamat sudah tebak-bak le api neraka lamun tengah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah salat itu disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Jadi kita sembahyang niki kita jauh dosa sebenarnya. Pas penganjang niki ibu-ibu kita sholat bawa dosa. Oleh otak tak boleh dosa-dosa dikit. Otak kaca toa. Pas dia ruku kaca sujud terik nah dosa dikit. Dosa-dosa kodek lah tu. Tapi lemah maling tak harus tahu betul-betul nanti. Dia cukup padu sembahyang.
Lagu lamun dosa kode cukup sembahyang fardu isi guguran dosa. Nabi bahasa dalam hadis no? As-salawatul khams mukaffiratun bainahun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat satu ke salat yang lainnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Misalnya nanti zuhur sembahyang. Gawe ke dosa. Dosa-dosa letas wah. Ingat-ingat apa jaga. Boyan te nabi ana. Sedara. Nah, suka kontek lah. Sengaja untuk step ni. Ujuduk lang liwat kan? Karena kontek. Dia tak anu wah lebih dulu tak kedung. Nah, itulah. Kemudian sholat asar maka gugur dosa-dosa itu. Kemudian perintah Allah juga bayar zakat. Biasa lamu sembah kalimat sholat pasti digandeng dengan zakat yang Quran. Sila dicek. Terus urus sebayah zakat. Bila anda tahu dengan bayar zakat? Nah, bulan puasa ni. Okey? Okey. Berarti zakat ni kan dia zakat fitrah doang. Okey? Dia zakat fitrah. Namun zakat fitrah aja puasa berbayar kan? Bulan puasa. Orang yang bertemu dengan 2 bulan, bulan puasa dan bulan Syawal. Itu wajib. Perintah aparat zakat satu wajiban Allah Taala duit CPN duit. Kira di masa berapa sih? 700. Berarti nisab uang itu sama dengan nisab emas. Kira nisab emas 85 gram. Sekitar 70 juta lah. Lamut betul CPN 70 juta selama setahun wajib bayar zakat. Kira zakat 2,5%. 2,5% dari 70 juta. Cari. Ayo, cepat hitung. Ini ahli matematika, lalu tentu ini. Di mana Jari lagi. Nah itulah, kurang lebih dapat berdua KPN 70 juta selama setahun KPN itu maka wajib sebulan zakat 2,5%. Atau bapak-bapak berdua sampai sebara 30 ekor selama setahun wajib sebulan zakat sekek. Atau berdua yang berbembek 40 ekor wajib sebulan zakat. Itulah perintah Allah di dalam Al-Quran. Demikian juga puasa. Apalagi puasa punya aura tersendiri kalau puasa itu. Dengan dek pacu, alhamdulillah pacu tak masjid. Dengan dek tahu ngaji, minum berterus. Mana-mana dengan batur. Oke? Mana-mana dengan batur. Sanggup begadang sampai jam 3. Itulah hebatnya puasa. Haji wajib masih perintah Allah. Mampu lagi. Tambang haji makin 40 juta nggih? 40. Ya, 38,5. Haji paling nikmat haji ini kelampak. Jadi ada dua dengan haji di Mekah Bapak Ibu. Ima lampak, ima kawin bis. Sak kawin bis dengan berdua kepeng, sak lampak dengan berdua kepeng. Yang 2 kali jam lampak. Kayak batur-batur hak sekolah di Mekah itu. Batur-batur salatnya 2 tahun yang jalan hajian. Mending 5 kilo di 8 deh. 27 kilo apa? Langsung dari pertama bis juluk kadu ke Arafah. Bis juluk kadu ke Arafah. Bulan 50 real. 50 real niki kurang lebih ya 200.000 lah. Nah, mulai dari Arafah Maghrib dibuka pintu Arafah. Nampak nih Arafah, Musdalifah, Mina, terus Masjidil Haram. Langsung tawaf kurang lebih 27 kilometer. Engkah tawaf ni marah melesoe kita. Betek kita. Si waya tiup bang batu rebak, benar balung. Mungkin
Le Arafah niki banyak begelora. Kembali jeding ngantri. Dengan hajian nih, kira mana paling dengan Arab ya Allah itu tahu sabar. Misalnya jeding, sengkatan sokol doang, dobrak lawan dengan Arab. Namun batu itu kan dek, angka ya siasatin, banyak batu. Ini batu ngantri setelah itu. Namun dek mana jangan Manian sokol dobrak pasti. Dia tahu sabar. Udah tuang kelora, lemas, selampak 27 kilo. Syukur sear air. Di setiap jalan itu ada disediakan air oleh pemerintah Saudi. Lalu dia sama air itu. Nikmat tidak bisa dengan lampak itu. Kajian. Lalu muka dubes jak boleh turun teknis doang. Tinggal tawab doang enggak, bolehlah tawab doang. Namun dengan tak lampak itu Masya Allah. Boleh wukuf di Arafah. Boleh AC. Kan panas Mekah. Panas. Tuang sampai 40 derajat. Panas. Sampai arak batur mimisan. Pukul darah kan nirum. Di panas itu. Berlampak terus malam. 27 km. Ya Allah, lalu dia sampai paling naik. Tidak. Dia tahu satu orang nikmat ibadah buat Allah Subhanahu wa taala. Kena bahasa Imam Syafi'i, fansab fa inna lawidal haifun masajid. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguhlah di dalam ibadah. Berlelah-lelahlah karena nikmat hidup itu adalah ketika kita capek. Nikmat hidup, nikmat belajar, nikmat ibadah itu ketika kita capek. Oke. Kemudian perintah Allah juga dalam Al-Quran adalah birrul walidain. Perintah Allah dalam Al-Quran adalah birrul walidain. Berbakti ojok dengan toa. Berbakti ojok dengan toa. Kanggo melawan adik-adik ini. Kanggo nilai baik melawan jobin amat. Nabi bahasa Allah dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah sudah putuskan, Allah sudah mengatur. Allah ta'budu illa iyyah. Nendeng sembah selain Allah. Nendeng sembah batu, nendeng sembah api, nendeng sembah kayu. Milik sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua ihsan. Ihsan berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lamun wah tawa dengan tawa teniki, ina amat tawa indakal kibara. Kamu rawat, engkau yang merawat. Kemudian salah satunya atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahumā uffin. Ini baik mecah-mecah. Anak, lalu beli telur dulu. Jangan sampai begitu. Itu uffin namanya. Wala tanharhuma, apalagi semprat. Reganggu semprat, membantah tidak boleh. Apalagi jagurama, arak dengan mati ini ada tipu. Dengan jauh ya Allah. Nyawun manusia manuk. Yang peduli ini nak. Wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Berucaplah kepada kedua orang tua itu qawlan karīmā, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang bagus, senangan dengan tawa. Dengan tawa tenon dik, sak lahiran itu doang dik. Nabi bahasa telu dengan tawa. Sak pertama man waladatka. Orang tua itu adalah orang yang melahirkan engkau, kalian. Yang melahirkanmu, itulah orang tua. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Dia mak aja. Hah? Enggak tahu, oke? Lagu hebat, amak no lamun dek man ngenjak amak dek tahu ngenjanina. Ada yang derek. Ini mengerti. Oke? Berarti maksud man waladatka nike adalah ina amak. Oke? Tembe.
karena dengan sebab ama yang pun tahu ngenjan. Yo. Yo yang kana mesti ada yang bahaya tau. Sak kedua nah, orang tua itu adalah man zawwajaka ibnatahu. Orang yang menikahkanmu dengan anak perempuannya, mentoak kena. Berarti mentoak nikah adalah dengan toak. Berarti wajib tepatuh hormat ujug mentoak. Berembe lamun cerewet mentoak tu. Ade cerewet. Balik lamun lelah aja buka diri luar. Nanti timbal. Arang ja inak, tarang ja amat. Tuhan baik. Ngeremo mesa. Tuh Indonesia timbal kanggo nimbal. Ya. Lamun salah dengan toak, salah mentoak kan. Kanggo nimbal bentang. Bagus-bagus kan teringat. Oh, nak nih kanggo menentang. Oh, anak nih sani belum kanggo. Nanti timbal di sini. No panas, kita panas, berarti udah kurang dari. Kemudian yang ketiga adalah man allamaka, orang yang mengajarkan, guru, ustaz. Berarti ustaz ini adalah dengan toa. Piran-piran tondai ustaz ini tetap hormat, cium tangannya, namun bedai kelangan. Assalamualaikum Pak Ustaz, salampak, gimana? Lamun daripada motor tak nampak, assalamualaikum Pak Ustaz, tetap kewak. Gerah dan kewak Pak Ustaz, dan kewak dengan tawa. Atau lemak lebih hebat misalkan. Sang jaga arak sarak sekali lemak jadi profesor, doktor, lemak ni adik-adik itu. Amin. Nah, lamun dari profesor, doktor, tetap hormat Ustaz. Okay? Karena yang namanya ustaz, yang namanya guru itu tetap kita hormati sampai kiamat. Darah istilah haram mantan guru darah. Yang namanya guru tetap guru. Tidak ada istilah mantan. Berarti tetap terbakti hormat untuk guru. Misal ke dokter, guru untuk masih ngajahan guru SD, tetap terhormat, bakti untuk guru. Oke. Paham nih? Adik-adik? Yang kanggo durhaka ujug dengan toh. Ada sebuah kisah namanya Alqamah. Arak sopok sahabat Nabi aran Alqamah. Alqamah niki ahli ibadah, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah. Sampai sedekah nikah dan tahu hampir jaga keluar isi bersedekah. Mas isi bersedekah. Dan tahu pura jaga keluar isi sebulan dan tahu keberat. Pada suatu hari sakitlah Alqamah ini. Sakit yang mati sekarang. Datang sebili untuk Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, suami saya sedang sakaratul maut. Istrinya Alqamah ini ingin agar Rasulullah datang mendoakan Alqamah, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengutus 4 sahabat, Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi, kemudian Ammar dan Bilal. Diutus oleh Rasulullah untuk ke rumahnya Alqamah. Pergilah kalian ke rumah Alqamah, lihat keadaannya dan bacakan dia kalimat la ilaha illallah. Lalu sahabat sampai niki. Pas lezulun Alqamah muhtadar niki sakarat niki tajah si sahabat la ilaha illallah. Dia tahu Alqamah la doang ni la ilaha illallah, dia tahu. Heran sahabat, kok bisa ahli ibadah rajin sedekah dia tahu ucap la ilaha illallah di akhir hayat. Akhir Sayyidina Ali perintah Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, kembali ke Rasulullah, laporkan kejadian ini. Lalu Sayyidina Bilal ke Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah enggak bisa ucapin la ilaha illallah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Masih ada orang tuanya? Qila anna abahu qad mat. Kalau bapaknya sih meninggal wahai Rasulullah, tapi walahu ummun kabira. Tapi ada ibunya sudah tua renta. Oh, kalau begitu
wahai Bilal, kau pergi ke rumahnya ibu Alqamah ini, sampaikan salamku. Lamun tahu lampak ina Alqamah, suruh datang jembalen ke bahasa Rasulullah. Lagu lamun dek tahu lampak jak, laun aku yang datang. Laun aku yang ketok pintu bahasa Rasulullah. Akhirnya disampaikanlah kepada ibunya Alqamah. Disampaikan kepada ibunya Alqamah. Nabi jawaban, nafsi li nafsihi fida'un. Jiwaku, nyawaku untuk Rasulullah itu adalah tebusan. Sanggup kemati demi Rasulullah. Ndik nek cocok Rasulullah datang ngojok baling. Yang lebih berhak atau lebih pantas untuk datang ke sana. Lebih layak untuk ke sana. Menghadap kepada Rasulullah. Datang ke Sayyidina Bilal bin Alqamah di gedeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dulu pertanyaan Rasulullah. Ya Umma Alqamah, kaifa halul Alqamah? Bagaimana keadaan Alqamah? Bagaimana pendapatmu tentang anakmu yang bernama Alqamah? Qalat, kana yusalli wa kana yasum wa kana yatasaddaq. Wahai Rasulullah, Alqamah itu rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah. Terus terjawab oleh Rasulullah, keketuaan Malik, kaifa haluki wa haluk? Berembe hubungan kanca Alqamah anak dia. Atau dia menjawab binaan. Ya Rasulullah, arak sekik isi kecewa si Alqamah. Arak sekik isi kecewa si Alqamah, kana yu'athiru imra'atahu alayya fayu'tiha al-asya'a wa yu'sini. Ini Alqamah. Isi kemari isi Alqamah dia terlalu memanjakan istrinya. Terlalu memanjakan istrinya sampai selapu kepeng benang simping jok selinan doang. Dengan aku mana-mana separuh. Mendengar jawaban itu Rasulullah mengatakan apa? Ya Bilal, intalik fajma' hataban tahruquhu bin nar. Wahai Bilal, lalu kita kayu bakar sedut Alqamah anu. Rasulullah yang sedut Alqamah, tinjau tinaan. Kaget tinaan. Ya Rasulullah, wa ibni thamaratu fuadi, katanya. Wahai Rasulullah, Alqamah nu anak, thamaratu fuadi, buah hatiku, belahan jiwaku. Kaifa halu qalbi lau tahruquhu baina yadayya. Berembi angan kelawan berembi sakit angan kelawan sedut bejulung bahasa Mina. Padahal ketakan doang lah Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah akan membakar orang itu Alqamah itu. Oh, lamun menteri jawaban jak, lamun milih serius Alqamah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridhoi dia. Fardhihi. Maka ridhoi dia, maafkan dia. Lalu Ibu Alqamah mengatakan, demi Allah, aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang hadir di sini, saksikanlah bahwa aku sudah memaafkan Alqamah. Kata Yunina. Nabi bahasa Rasulullah, ya Bilal, lalu cobain Alqamah. Coba bujur Alqamah tu. Lamun tahu ucap la ilaha illallah, berarti inak Alqamah ikhlas maafan Rasulullah. Lamun dek tahu ucapan la ilaha illallah padahal wah maafan si inak, berarti inak tentu maafan dan ikhlas. Kemungkinan dia ucapan maafan Alqamah lantaran gara-gara aku leti. Ya nilai juga aku Rasulullah. Betul. Surah Sayyidina Bilal nyampe lawang Alqamah, dengahan Alqamah tahu ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Sai-sai di akhir hayat baru ucapan la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Dia akan masuk surga. Mudah-mudahan itu selalu mati dalam keadaan
husnul khatimah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi orang memerintahkan untuk mengurus jenazahnya Alqamah, dimandikan, dikafanin, disolatin, lalu dimakamkan. Nah, pas pemakaman itu, malik berkata Rasulullah, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala imra'atahu ala ummih, fa'alaihi la'natullah. Wahai sahabatku kalangan muhajirin dan ansar, orang Mekah yang hijrah dan orang Madinah asli Madinah, sai terlalu manjaan seninan atas hinaan, terlalu manjaan seninan atas hinaan, fa'alaihi la'natullah. Maka atasnya laknat. Jauh, kata laknat itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ridallah di ridal walidain. Ridhan Allah terletak ridhan dengan taat. Wasufullah wasuful walidain. Kemurkaan Allah terletak kemurkaan dengan taat. Nah, mendengar hadis ini, terutama ibu-ibu, jemaah ini nih, sanggup menjadi kedua. Kedua. Ibu-ibu sanggup menjadi kedua. Ndek itu pemadu kena niki. Ndek itu pemadu. Sanggup kedua elek mentoa. Orang pertama di hati suami ibu-ibu itu adalah ibunya. Dan istri adalah kedua. Sanggup dari yang kedua? Sanggup, harus sanggup. Harus sanggup, Ndek itu pemadu kena ndek itu pemadu. Ndek itu pemadu. Sanggup kedua elek mentoak kena. Harus sanggup jadi kedua. Saya ingat mentoak itu adalah dengan toak, kan wah kejelasan baru. Malik sanggup jadi kedua? Sanggup. Alhamdulillah. Ingat bapak-bapak sanggup jadi kedua deh. Ingat pokok lamun ngeremon-remon le bae lawan. Oh, lupa pengajian itu. Sanggup pun jadi kedua. Memang harus jadi kedua. Mati mentoak. Jangan sampai di lagu daerah kita ya, mentoak benci gitu. Apa nih timur talat ku kacang. Talat ku kacang si bawi. Talat ku kuntik ngangonangnya sampi. Mentoak benci. Oke. Jangan sampai kita meri ojok mentoak yang hendak sampai meri ojok menan. Rukun-rukun lah hendak. Mentoak menantu. Karena itulah yang indah. Kerukunan itulah yang paling indah. Kemudian hal yang patut kita syukuri juga adalah adanya dunia fityanul qulub niki. Ada PPK fityanul qulub. Termasuk hebat niki. Kembe apa perancang hebat lamun laek dengan khataman doang, darak ngapal kitab. Adik-adik tiang niki, anak-anak kita niki, Masya Allah sudah hafal kitab Al-Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kitab Tauhid niki. Lamun laek kan itu darak, cuma khataman, tahu baca dulu. Mun adik-adik niku hafal kan. Hafal nabaran kitab Al-Aqidatul Awam. Sudah ada benih-benih menghafal di otaknya. Wah, Arab bibit-bibit calon penghafal. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan bisa hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian adik-adik yang tadi juga sudah khatam Al-Quran. Dari sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man qara al-Quran fi sholati wa huwa qa'imun kana lahu bi kulli harfin mi'at hasanah. Sai baca Al-Quran jingkeun sembahyang, baca Fatihah kan? Baca Fatihah, baca ayat. Maka setiap satu huruf dari Al-Quran diberikan 100 pahala. Lamun tukul tentang sembahyang dalam sholat, tukul dan sembahyang terus baca Quran, baca Fatihah, baca ayat, maka diberikan 50, setengah dari berdiri. Lamun baca Quran fi ghairi shalah, maka setiap huruf fa bi kulli harfin asyru hasanat. 10 kebaikan.
karena sekik huruf Al-Quran itu diberikan pahala 10 kebaikan. Berembin nih adik-adik sawah hatam Al-Quran itu tidak huruf Al-Quran. Tidak kalau huruf Al-Quran 1.600 kurang lebih 1 juta huruf niku. Ndek surat. Ndek ayat 1 juta huruf elek ba bismillahirrahmanirrahim sampai anak sampai sin niki kurang lebih 1 juta. Kali 10 kira jari. 10 juta. 10 juta pahala ada hatam baru itu. Nah, namun baca Al-Quran mangqara harfan min kitabillah falahu hasanatun. Saya baca Al-Quran sehuruf doang, tebing pahala si Allah Ta'ala sekek dulu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sekek huruf terganjar isi 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi dulu ya pahala ni. Jadi nenek ben nganggur. Mulai dari saat ini ya, sepulang dari sini besok mulai start. Setiap selesai sholat baca Al-Quran minimal selembar. Minimal selembar baca Al-Quran. Jarak 2 bulan khatam Bapak Ibu Al-Quran. Mau 10 juta pahala. Pahala paling molah nih kita pete. Suruh jihad dek mbah ni, jihad bapak-bapak ni. Jihad malam Jumat doang kembali. Oke? Malam Jumat doang kembali jihad. Nanti Yahudi ni. Enggak, pokok ni pahala paling mudah terpeta adalah membaca Al-Quran. Nendek benganggur Al-Quran. Mulai lem aru. Starwah. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Nabi bahasa Rasulullah dalam hadis sekian. La taj'alu salatakum, la taj'alu buyutakum kuburan. Nendek pinak baling jadi kubur. Pakang dendang. Berarti namun dengan saat dia baca Al-Quran, dia wah sembahyang, dia balik, dia wah salawat, dia baca Al-Quran, balik itu ibarat kuburan. Maka sinarilah nawwiru buyutakum bis-shalah wa bitilawati. Sinarilah rumah-rumah kita itu dengan salat dan juga tilawatul Quran. Bacaan-bacaan Al-Quran. Buku hadis juga Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Namun zaman mangkin namun dekman pegawaian lek kantor, dekman ngajahan lek madrasah teparan nganggur, teparan dari pegawaian. Padahal pegawaian yang paling bagus di atas dunia adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Untuk itu yang terakhir yang ngantuk aku banyak itu. Yang terakhir, tiang pesan untuk adik-adik yang itu. Ini kan sudah bibit penghafal ini. Ya. Bapak Ibu jaga adik-adik ini. Ini adalah aset Bapak Ibu nanti. Aset dari dunia sampai akhirat. Di dunia dengan ahli Al-Quran pasti yang kemuliaan insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Dengan sebab atum Al-Quran ujub Nabi, malaikat Jibril menjadi Ra'isul Malaikat, Datul Malaikat. Dengan sebab Al-Quran. Al-Quran terbit ujub Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi penghulu para nabi dan rasul paling terbaik dengan sebab bila terjauh sepersampaian Al-Quran ini kisah Rasulullah. Ujung kita umat. Kita menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang terbaik. Saking terbaiknya besok di hari kiamat dan kanggo umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad. Itu sebab Al-Quran. Itu sebab Al-Quran. Angkat nendik penganggur Al-Quran. Mulai dari ma'ruf, tidak penganggur Al-Quran. Dengan Al-Quran itu bisa mulia. Dia turun Al-Quran. Lalasun
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar menjadi rajanya malam terbaik. Bagaimana jika Al-Quran itu ada di hati adik-adik kita semua? Penghafal Al-Quran pasti jadi mulia dunia akhirat. Pasti yang mulia dan nyadul. Mungkin ada arak beasiswa khusus penghafal Al-Quran. Milih jadi dokter, arak jalur khusus penghafal Al-Quran. Milih jadi tentara, polisi, arak jalur khusus penghafal Al-Quran. Apalagi di akhirat, di dunia mulia, di kubur selamat, di tegakkan seolah. Penghafal Al-Quran tidak akan dimakan oleh cacing jasadnya, utuh. Di akhirat lema penghafal Al-Quran ini berhak ya berbim syafaat, berbim pertolongan setelah syafaatul uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti orang tua dari para penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota dari surga. Mudah-mudahan adik-adik kita ini menjadi adik-adik yang penghafal Al-Quran, sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan wa حسن بنفس وإياك الحين القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعته وأنتم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمأنينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والولد. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم باعدنا بين كل حاسد وكل منافق وكل ظالم وقرب منا من يريد الخير لنا يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Yang dipimpin oleh Al-Quran kepada beliau kami ucapkan terima kasih.